Di mana sih negara-negara Arab? Kenapa mereka nggak kirim pasukan, nggak kirim tentaranya untuk membantu Palestina, membebaskan Palestina dari penjajahan Zionisme? Samihuna ala taqsir ya Haji. Assalamualaikum. Hayakumullah. Yani ihna entu tastahiqun akthar min hek. Amin insyaallah ya. Amin ya Dinda yang saya ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina. Hari ini seperti biasa saya mau menjawab lagi beberapa pertanyaan yang sering saya dengar baik secara langsung maupun melalui media sosial tentang di mana sih negara-negara Arab? Kenapa mereka nggak kirim pasukan, nggak kirim tentaranya untuk membantu Palestina, membebaskan Palestina dari penjajahan Zionisme? Tapi teman-teman, sebelum kita lanjutin pembahasan kita hari ini, saya mau cerita dulu nih. Kemarin itu saya di kantor INH. Apa tuh INH? INH ini lembaga kemanusiaan yang saya dirikan sejak 2018. Lembaga INH ini bergerak di beberapa negara, baik di Gaza, di Suriah, kemudian Afrika, dan pastinya di Indonesia. Kita banyak juga program-program di Indonesia, program kebencanaan. Jadi ya, kalau ada yang mengatakan nggak usah jauh-jauh dulu bantu negara orang, negara kita juga banyak perlu dibantu. Alhamdulillah, lembaga INH ini juga punya banyak program-program di Indonesia membantu dari bidang kemanusiaan, kebencanaan dan sebagainya. Jadi kemarin ketika saya lagi di kantor INH di Gaza, saya didatangi seorang nenek membawa cucunya. Cucunya ini namanya Linda Asali, usia 8 bulan. Dia itu menderita penyakit langka ya, penyakit masalah pertumbuhan. Usia 8 bulan itu harusnya kan sudah bisa makan makanan selain susu ya. Dan juga paling enggak beratnya itu udah harusnya ya 6-7 kilo ke atas lah. Tapi Linda ini masih 3,5 kilo beratnya. Nah, dia divonis oleh dokter punya penyakit, saya nggak tahu apa namanya. Yang pasti dia nggak bisa mengkonsumsi makanan kecuali susu. Susu pun nggak semua susu. Susunya khusus. Susu tertentu namanya susu nabati. Dan itu harganya mahal, nggak terjangkau oleh keluarganya Linda ini. Satu kaleng susu ini sangat mahal untuk ukuran mereka ya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 300.000 lah satu kalengnya, itu satu kaleng susu yang hanya bertahan untuk 3 hari satu kaleng itu. Nenek ini cerita bahwa Linda ini cucu satu-satunya yang dia tunggu-tunggu selama 12 tahun. Dia punya 6 anak, tapi nggak ada yang memberikan cucu kecuali bapaknya Linda ini. Dan ketika punya cucu pun ya diuji mengidap penyakit yang langka ini. Dia datang ke kantor, mengetuk pintu kita untuk mencari kalau ada yang bisa dia terima untuk bantuan kemanusiaan. Ya udah, kita terima dan kita bilang kita akan bantu insya Allah. Kita telepon sana sini, berbagai farmasi, berbagai toko obat yang jual susu, toko-toko yang jual susu, ternyata nggak ada. Susu yang dibutuhkan itu ternyata nggak boleh masuk oleh pihak penjajah. Masya Allah, parah banget ya. Gaza ketika diblokade ini artinya semua hal yang masuk ke Gaza, baik logistik, kebutuhan sandang, pangan papan, itu semua dikontrol oleh Zionis. Bahkan susu pun nggak tahu kenapa alasannya, susu yang dimaksud ini nggak boleh masuk ke Gaza. Sempat masuk cuman dilarang, sudah berhenti aksesnya. Makanya kita cari alternatif nggak sebagus susu yang biasa dikonsumsi, tapi alhamdulillah kita dapat dan kita hari ini mau mengunjungi rumahnya Linda untuk memberikan bantuan susu, pampers, dan juga bantuan tunai, titipan hadiah dari saudara kita di Indonesia. Itu teman-teman misi kita hari ini. Sekarang kembali ke pertanyaan, kemana negara-negara Arab, kenapa nggak bantu Palestina? Jadi teman-teman, sebetulnya nggak benar juga kalau negara-negara Arab ini diam. Mereka pernah kok mengirim beberapa pasukan mereka ke Palestina untuk membebaskan Palestina. Tahun 48 ada perang, namanya perang Israel Arab. Tentara Mesir, tentara Suriah, tentara Irak, tentara Lebanon, Afghanistan, dan beberapa negara lainnya itu mengirim pasukannya ke wilayah Palestina untuk membebaskan tanah Palestina dari penjajahan. Teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Linda Asali. Kita akan lihat kondisinya dan sambil kita bawa bantuan langsung dan bantuan tunai.
السلام عليكم. كيف حالك يا حجة؟ الله يسلمك، الله كيف صحتك؟ يسلم عمرك، الله يعطيك الصحة. يا رب الله يبارك الله فيك. يعطيك الصحة. تفضل حياكم الله. تفضل تفضل صاحب بيت انت، تفضل. الله يعطيك الصحة. حياك الله. تفضل تفضل يا حجة. أنا لا أمشي والله غير انت، تفضل مش مشكلة. السلام عليكم. جيب لكم كراسي ولا كراسي؟ لا مشكلة خلينا نقعد هون بدون كراس. ما شاء الله. teman-teman ini الله يخلي Linda. لك اولادك. يا رب آمين إن شاء الله. الله يعلي مراتبك يا رب. حياكم الله يا رب. وتشوفهم هيك فوق فوق متعلمين. Oh, amin insya Allah ya. Ini dia nih, Linda yang saya ceritain. Ini usianya 8 bulan. Taman Syura. في التام 7 شهور بالضبط. Masya Allah, Masya Allah. Ya teman-teman, jadi kita bicara blokade Gaza, nggak cuma bicara pembatasan logistik yang masuk, material-material bangunan yang masuk, tapi juga listrik yang cuma 4 jam per hari. Di Gaza itu listrik ngalir cuma 4 jam per hari. الله طبعا بداية لكم تحية وسلام من إخوانكم في إندونيسيا. الله يحييكم، انتم الاصل والله، انتم الاصل. حياكم والله الله. نتشرف منكم، نتشرف. الأندونيسيون إخوانكم في إندونيسيا انتم دائما الخير والبركة، بنتشرف دائما منكم. دائما يسألوني عنكم. الله يعطيهم الصحة ويمدفع أعمارهم يا رب، يا ويبعد رب. عنهم شر الأذى والضرر. آمين يا رب، آمين إن شاء الله الله. يحميهم من فوق يا رب. حق الشهر الفضيل وأيام الفضيلة يا رب. طلعوهم. آمين يا رب إن شاء الله آمين. ف سامحونا على تقصير يا حجي. سلامتكم الكسور. حياكم الله. يعني إحنا أنتوا تستحقون أكثر من هيك. هذا الحاجات الذي جبنا اليوم يعني هذه أقل قليل يا حجي. سامحونا على تقصير، يعني نتمنى تستفيدوا. سلامتكم القصور، والله احنا المقصرين. ده اعتدال يا حاج وفيق. أنا أعتبرك أنت يعني أمي وهذه أختي. بتشرف يكون لأخ أو ولد زيك أو ابن، بتشرف. حياك الله يا حجي. أنتم مش لحالكم في هذا الحصار، مش لحالكم في هذه مسيرة تحرير. إن شاء الله إخوانكم في إندونيسيا معكم دائما إن شاء الله. الله معكم يقفون ويقف معكم. معكم يا رب، يا يبعد رب. عنكم شر الظلام أولاد الحرام. آمين يا رب. حق اللي لا بيغرب ولا يحوج كل حدا. يا رب. هذه هدية لليندا من إخوانك. الله يعطيك الصحة. تفضلي. الله يعطيك الصحة. إن شاء الله يعني احنا عجزانين والله، عجزانين عن الشكر لك. حياكم والله الله. عجزانين انك تعاطفت مع البنت المريضة والله. حياك. والله ما عجزانين ان نشكرك ونقول لك الله يعطيك العافية والصحة ويبعد عنك شر المرض، انك تعاطفت معها وحنيت عليها البنت. Teman-teman, saya membuka peluang nih kalau ada yang mau menjadi orang tua asuhnya Linda. Jadi ini akan butuh perawatan berlanjut, perawatan yang enggak sedikit tentunya. Tapi ya kalau bukan kita siapa lagi yang membantu mereka. Masya Allah, biarlah tugas saya di sini di Gaza dengan segala resikonya dipantau oleh drone 24 jam setiap hari dengan roket-roket pesawat tempur Israel yang bisa datang kapan saja. Biarlah semua resiko itu saya yang tanggung. Tinggal di wilayah konflik ini dengan berbagai bahayanya. Ya, tugas kalian semua ya saling mendoakan, saling membantu, share video-video seperti ini. Kalau aku punya kelebihan rezeki, jangan lupa hadiah terbaik untuk warga Palestina. Bukan untuk mereka, tapi untuk kita nanti. Peluang amal kita. Yang akan menjadi saksi kita di akhirat bahwa kita sudah berbuat, kita sudah peduli, kita sudah bergerak untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina. Ya Haji. Amin, amin ya Rabbi, insyaallah. Amin insyaallah. الله يعطيك الصحة ويخلي لك شبابك انت واولادك وهلا معك الاولاد الحلال ويبعد عنكم شر المرض. امين يا رب ان شاء الله. انتم كلكم يا رب اجمعين.
Hayakallah, syukran. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر الفريق الأندونيسي، بشكر شكر خاص لمكتب INH، الله يعطيه الصحة ويمعلي مراتبه ويبعد عنه شر الظلام ولاد الحرام، بحق اللي لا بيغفل ولا بينام، هو كل من معه وأنت آمين ومع يا رب، ربنا آمين إن شاء سند الله. لنا ولأمة محمد. آمين إن الله شاء الله. يعطيكم الصحة ويبعد عنكم شر المرض يا رب. يا رب، آمين إن زي شاء ما الله. تعاطفتوا مع هالبنت المريضة المسكينة، والله ما فيها الضر إلا هي. عندي ثلاثة والله متجوزين وعطشانين وهي حفيدتي الوحيدة، والله رحمها بمرض عندها صفار في الكبد ويعني مريضة ولها عمليات. يعني بشكركم، أنا عاجز عن شكر بتشرف بهالفريق اللي اجى علينا. Linda, semoga cepat sembuh ya. Yani Allah yashfiki insyaallah taala. Wa tikbari batsiri المسلمة صالحة مجاهدة في سبيل الله إن شاء الله. طول ما انت ربنا حطت ايدك على انت معاها يا رب إن شاء الله. Amin ya Rabb. Amin insya Allah. Amin insya Allah ya Rabb ya Allah. Ya cepat sembuh ya Linda ya. Semoga sehat ya. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Dadah Linda. Nazrina al maktab. Cepat sembuh ya. Ya teman-teman, itulah kondisi warga Gaza, satu dari puluhan ribu, ratusan ribu yang mengalami ya cobaan serupa. Teman-teman, kita kembali ke pembahasan kita. Ternyata negara-negara Arab pernah berusaha mengembalikan Palestina dan mengusir para penjajah. Tapi sebelum kita masuk membahas tentang perang Israel Arab tahun 48 dan 67, ada informasi yang juga harus kita pahami. Sebelum tahun 1900, populasi Yahudi di Palestina itu sudah ada, sudah ratusan tahun. Umat Islam, umat Kristiani, dan umat Yahudi itu hidup damai, berdampingan, tidak ada masalah, dan dijaga, semua hak-haknya dijaga oleh kerajaan Turki Utsmani saat itu ya. Nggak ada diskriminasi sama sekali. Kaum muslimin nggak pernah mengenal yang namanya diskriminasi terhadap satu agama tertentu. Nah, dan jumlah populasi Yahudi sebelum tahun 1900 itu nggak banyak. Pemukiman Yahudi di Palestina itu sekitar 5%. Ya, tahun 1900. Itu sudah meningkat dari yang awalnya 3%. Sebelum di awal-awal tahun 1800 itu cuma 3%. Cuman karena banyaknya Yahudi yang mulai masuk ke Palestina, bertambahlah sampai 5%. Kemudian terus eksodus terjadi sejak 1916. Sykes-Picot, ya ada sebuah perjanjian nama Sykes-Picot. Kemudian 1920, di mana saat itu Britania atau Inggris ditunjuk oleh Liga Dunia untuk menguasai Palestina. Dan selama itu eksodus terus terjadi. Karena wilayah pemukiman Yahudi tidak muat untuk menampung para imigran-imigran gelap Yahudi di Palestina, mulailah mereka melakukan berbagai aksi-aksi penjarahan saat itu. Aksi-aksi pembunuhan, pembantaian, pengusiran, sampai terjadi konflik antara warga pribumi orang Palestina melawan orang-orang Yahudi, pemukim ilegal Yahudi di Palestina. Terjadi peristiwa berdarah sampai akhirnya berakhir, sempat berhenti tahun 1937 dengan sebuah perjanjian namanya Komisi Peel atau Peel Commission. Antum bisa cek deh perjanjian Peel tahun 1937, di mana saat itu Inggris menawarkan sebuah kesepakatan damai. Udah deh, Israel, Yahudi dan Arab Palestina damai aja. Yahudi dikasih luas ya sekitar 33%, dari yang tadi 5% diperluas jadi 33%, sisanya warga pribumi. Itu nggak disetujui oleh pihak Yahudi sendiri. Mereka mau lebih, mereka nggak mau dibatasi cuma 33%. Apalagi warga pribumi, mereka nggak mau kok tiba-tiba kita harus menyerahkan 33% wilayah kita untuk pemukim ilegal Yahudi. Akhirnya kekacauan terus berlanjut sampai tahun 1947 PBB mengeluarkan sebuah resolusi nomor 181. Intinya membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Nah, sekarang untuk kali ini wilayah Yahudi ini diperluas lagi. Awalnya kan diajukan 33%, sekarang nyampe 56,5%. Itu gede banget, itu lebih dari setengah wilayah untuk pribumi kan. Tapi nggak disetujui juga oleh kedua belah pihak. Nah, sampai akhirnya tahun 1948 Inggris keluar dari Palestina, dan saat itu Zionis Israel mulai mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka, ya, ngeklaim bahwa mereka sekarang menjadi sebuah negara, dan itu didukung oleh Barat. Makanya tahun 1949, setahun setelahnya,
Israel itu resmi menjadi negara yang diakui oleh dunia internasional. Itu masih minoritas, nggak banyak negara yang mengakui. Cuman ya karena PBB di bawah kendali Amerika dan Amerika di bawah ketiaknya orang-orang Yahudi ya, jadi ya terpaksa lah marah bangsa Arab. Terjadilah perang 1948. Negara-negara Arab di sekitar Palestina itu mulai mengirimkan pasukan-pasukannya. Suriah, Mesir, Irak, Afghanistan, Lebanon mengirimkan pasukannya, tapi kalah. Kenapa? Ntar saya akan jelaskan. Kalah dan bukannya mengusir para Yahudi, wilayah jajahan Yahudi malah semakin meluas. Ya, 78%. Ya, 78%. Yang tadi cuma 9%, sekarang 78% wilayah Palestina itu dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi tahun 48. Lebih dari setengah juta warga Palestina itu diusir dari rumah-rumahnya. Itu yang disebut peristiwa Nakbah 1948. Kemudian semua wilayah Palestina dicaplok kecuali 2 wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Nah, kekalahan Arab ini juga menyebabkan wilayah Al-Quds itu dikuasai oleh Israel, oleh Yahudi. Tapi akhirnya dibagi ya, di dalam sebuah kesepakatan dibagi 2. Wilayah timur dikuasai Muslimin, wilayah baratnya Al-Quds bagian baratnya itu dikuasai oleh Yahudi. Nah, negara-negara Arab kembali masuk ke Palestina, berusaha membebaskan Palestina tahun berapa? 1967. Orang-orang Yahudi nyebutnya ini perang Yom Kippur ya, karena terjadi bertepatan dengan hari Yom Kippur, salah satu hari besar Yahudi. Lagi-lagi pasukan Arab kalah lagi. Jumlah mereka lebih banyak, senjata mereka lebih banyak, tapi kenapa bisa kalah? Karena siapa yang melatih tentara-tentara Arab saat itu? Inggris, pasukan Inggris. Jadi sudah ada sabotase sebelumnya, dan memang mereka diberikan metodologi dalam peperangan, kemudian juga teknik-teknik berperang. Itu semua upaya yang sistematis oleh pihak Barat untuk melemahkan pasukan Arab dengan metode yang diberikan oleh tentara Inggris dari yang mengajarkan tentara-tentara Arab itu nggak efektif sama sekali. Gitu. Itu salah satu faktor ya. Nah, kalau kita bicara hikmahnya teman-teman, bagaimana jumlah tentara Arab yang segitu banyaknya dari berbagai negara kok kalah melawan tentara Yahudi yang nggak banyak saat itu. Saya nggak akan bicara detailnya berapa jumlahnya dari kedua belah pihak, itu kalian bisa searching di Google. Yang saya mau bicara hikmahnya, bahwa dalam akidah kita, akidah Islam, nggak pernah yang namanya kemenangan itu ditentukan oleh jumlah dan oleh teknologi, nggak pernah. Kita lihat sejarah-sejarah yang sudah berlalu, nggak ada sejarahnya umat Islam dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu menang karena jumlah pasukan. Perang Badar berapa? Umat Islam cuma 300. Kaum kafir Quraisy itu sampai 1000 lebih. Menang, Masya Allah. Kemudian dalam perang Uhud sama, Uhud kedua umat Islam menang juga dengan jumlah yang sedikit. Perang Ahzab, Masya Allah, itu lebih banyak lagi itu. Dalam satu riwayat dikatakan sampai 10.000 pasukan musuh, sementara pasukan umat Islam berapa? 3.000-an lah kurang lebih. Sedikit pasukan Muslim, tapi menang, Masya Allah. Nah, pernah terjadi dalam pertempuran Hunain, Ghazwat Hunain. Nah, ini ada beberapa riwayatnya, dikatakan pasukan Muslimin itu 12.000. Ini pasukan terbanyak yang pernah dimiliki oleh kaum Muslimin sejak awal kenabian, awal hijrah. Nggak pernah pasukan Muslimin ini berperang dengan 12.000 pasukan. Sementara pasukan musuh ya lebih banyak sih, tapi ada juga riwayat mengatakan lebih sedikit. Intinya pasukan Muslim banyak, dan saat itu umat Islam tuh merasa kita pasti menang nih dengan pasukan sebanyak ini. Kalah di perang Hunain, kalah di awal-awal, tapi meskipun pada akhirnya dengan sedikit pasukan tersisa, akhirnya Allah menangkan. Nah, jadi hikmahnya adalah menang kalah itu bukan masalah jumlah atau masalah teknologi, tapi ini masalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau masih ada yang berpikir bahwa Palestina nggak mungkin menang, kita nggak mungkin bisa merebut kembali Masjidil Aqsa, ini berarti dia telah menyalahi akidah Islam. Dan ini sudah tertulis dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Surat Al-Baqarah ayat 249, Allah berfirman, wa qala alladziina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit, pasukan yang sedikit itu mengalahkan pasukan yang banyak. Sejarah seperti itu.
perang Yarmuk, pembebasan Palestina di masa Umar bin Khattab, itu pasukan muslimin itu cuma 40.000. Ada yang mengatakan 38.000. Pasukan Romawi yang menguasai Palestina hari itu berapa? Ada yang mengatakan 450.000. Bahkan ada satu riwayat mengatakan 600.000. Bayangkan coba, 40.000 melawan 600.000. Secara logika nggak akan mungkin menang tuh. Tapi kita nggak bicara logika kalau kita sudah bicara tentang perjuangan. Kita utamakan wahyu, utamakan Al-Quran, utamakan al-aqidah di atas logika. Nah, makanya penting bagi kita semua untuk memahami akidah ini. Itulah kenapa warga Gaza nggak pernah berhenti melawan. Mereka nggak pernah putus harapan. Karena mereka yakin, seyakin-yakinnya sebagaimana mereka yakin mereka akan mati di suatu hari nanti, mereka juga yakin bahwa Palestina akan kembali merdeka dan Masjidil Aqsa akan kembali terbebas. Ada yang mengatakan bahwa, Ustadz, antum nggak usah terlalu ngotot lah memperjuangkan Palestina, toh ntar juga Palestina akan bebas kok. Ntar juga Al-Mahdi akan membebaskan. Kalau orang yang punya berpikiran seperti ini, merasa aman dari fitnah-fitnah Dajjal, dari fitnah-fitnah akhir zaman, merasa, oh, nanti juga akan turun Imam Mahdi dan saya akan ikut barisannya. Ente bisa menjamin dengan akidah semangat juang ente seperti ini, ente bisa melewati masa-masa fitnah dengan selamat. Jangan-jangan nanti ketika Mahdi turun, ente malah milih pasukan Dajjal lagi dengan berbagai tawaran-tawaran dunianya. Hati-hati gitu loh. Nah, keberadaan Gaza, keberadaan Palestina ini untuk menjaga akidah kita, keimanan kita. Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW mengatakan barometer keimanan, ya, barometer keimanan seseorang itu di akhir zaman itu adalah bagaimana sikap mereka terhadap isu di Syam, di Palestina. Di pertemuan selanjutnya, insya Allah saya akan bahas satu hadis. Ini hadis bagus banget, teman-teman antum harus hafalkan dan harus renungi. Dua sahabat Nabi datang ke Nabi setelah mendengar ngerinya fitnah akhir zaman, ngerinya perpecahan yang akan terjadi. Dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami harus ngapain kalau kami hidup di akhir zaman? Kami harus kemana? Akan saya jelaskan insya Allah dalam pertemuan selanjutnya. Makanya bagi kalian yang belum subscribe sekarang biar gak kelewatan konten-konten menarik di channel Muhammad Hussein Gaza. Demikian dari Jalur Gaza, Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.